The Purpose Driven Life, karya Rick Warren, diterjemahkan oleh Paulus Adiwijaya, dibacakan oleh Sunardo Infantius. Hari ke-29, judul, Menerima Tugas Anda. Ayat untuk judul dari Efesus 2 ayat 10, Allah sendirilah yang menjadikan keadaan kita seperti sekarang ini dan memberi kepada kita hidup baru dari Kristus Yesus. Sejak dahulu sudah direncanakannya agar hidup ini kita pakai untuk menolong orang lain. Ayat yang berikutnya dari Yohanes 17 ayat keempat, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Anda ditempatkan di bumi untuk memberikan sumbangsih. Anda tidak diciptakan hanya untuk menghabiskan sumber daya, yaitu untuk makan, bernafas, dan memenuhi tempat. Allah merancang Anda untuk mengadakan sesuatu yang berbeda melalui kehidupan Anda. Meskipun banyak buku terlaris memberikan nasihat tentang bagaimana mendapatkan sebanyak-banyaknya dari kehidupan, ini bukanlah alasan Allah menciptakan Anda. Anda diciptakan untuk menambah semarak kehidupan di bumi, bukan hanya untuk mengambil darinya. Allah ingin Anda memberikan sesuatu kembali. Inilah tujuan keempat Allah bagi kehidupan Anda, dan ini disebut pelayanan atau ministry atau service Anda. Alkitab memberi kita rinciannya. Anda diciptakan untuk melayani Allah. Alkitab mengatakan, Allah membentuk kita supaya kita melakukan hal-hal yang baik yang sudah dipersiapkannya untuk kita. Hal-hal yang baik inilah pelayanan Anda. Kapanpun Anda melayani orang lain dengan cara apapun, Anda sebenarnya sedang melayani Allah dan memenuhi salah satu tujuan Anda. Dalam 2 bab berikutnya, Anda akan melihat bagaimana Allah telah secara seksama membentuk Anda bagi tujuan ini. Apa yang Allah firmankan kepada Yeremia juga berlaku bagi Anda. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah memilih engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah memisahkan engkau untuk suatu pekerjaan khusus. Anda ditempatkan di planet ini untuk suatu tugas khusus. Anda diselamatkan untuk melayani Allah. Alkitab mengatakan, Dialah yang menyelamatkan kita dan memilih kita untuk pekerjaannya yang kudus, bukan karena kita layak, melainkan karena itulah yang telah direncanakannya. Allah menebus Anda supaya Anda bisa melakukan pekerjaan kudusnya. Anda tidak diselamatkan oleh pelayanan, tetapi Anda diselamatkan untuk pelayanan. Dalam kerajaan Allah, Anda memiliki sebuah tempat, sebuah tujuan, sebuah peran, sebuah fungsi untuk dilaksanakan. Ini memberi arti dan nilai yang luar biasa kepada kehidupan Anda. Yesus harus mengorbankan nyawanya sendiri untuk membeli keselamatan Anda. Alkitab mengingatkan kita, Allah telah membeli kamu dengan harga yang sangat mahal. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita tidak melayani Allah karena rasa bersalah atau ketakutan, atau bahkan kewajiban, tetapi karena sukacita dan ucapan syukur yang dalam atas apa yang telah Dia kerjakan bagi kita. Kita berhutang nyawa kepadanya. Melalui keselamatan, masa lalu kita telah diampuni, masa kini kita diberi makna, dan masa depan kita dijamin. Mengingat keuntungan yang luar biasa ini, Paulus menyimpulkan, Allah sangat baik kepada kita. Itu sebabnya saya minta kalian mempersembahkan dirimu sebagai suatu korban hidup yang khusus untuk Allah. Rasul Yohanes mengajarkan bahwa pelayanan kita dengan penuh kasih kepada orang lain menunjukkan bahwa kita benar-benar diselamatkan. Dia berkata, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Jika saya tidak memiliki kasih kepada orang lain, tidak ada kerinduan untuk melayani orang lain, dan saya hanya peduli dengan kebutuhan-kebutuhan saya. Seharusnya saya bertanya-tanya apakah Kristus sungguh-sungguh ada di dalam kehidupan saya. Hati yang diselamatkan adalah hati yang ingin melayani. Istilah lain dalam bahasa Inggris untuk melayani Allah yang salah dimengerti oleh banyak orang adalah kata ministry, dalam kurung pelayanan sebagai pendeta. Ketika sebagian besar orang mendengar kata pelayanan, mereka berpikir tentang gembala, pendeta, dan rohaniwan profesional. Tetapi Allah berkata, setiap anggota keluarganya merupakan seorang pelayan, dalam kurung minister. Di dalam Alkitab, kata hamba, dalam kurung servant, dan pelayan, dalam kurung minister, adalah sinonim. Seperti halnya service dan ministry. Jika Anda seorang Kristen,
Anda merupakan seorang pelayan, minister, dan Anda melayani serving ataupun ministering. Pada saat ibu mertua Petrus yang sakit disembuhkan oleh Yesus, dia segera bangun dan mulai melayani Yesus. Dengan menggunakan karunia-Nya yang baru, yaitu kesehatan, inilah yang harus kita lakukan. Kita disembuhkan untuk menolong orang lain. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Kita diselamatkan untuk melayani, bukan untuk bermalas-malas dan menantikan surga. Pernahkah Anda bertanya-tanya dalam hati, mengapa Allah tidak segera saja mengangkat kita ke surga pada saat kita menerima kasih karunia-Nya? Mengapa Dia meninggalkan kita di dunia yang berdosa? Dia meninggalkan kita di sini untuk memenuhi tujuan-tujuannya. Begitu Anda diselamatkan, Allah bermaksud untuk memakai Anda bagi tujuan-tujuannya. Allah memiliki sebuah pelayanan bagi Anda di dalam gereja-Nya dan sebuah misi bagi Anda di dunia. Anda dipanggil untuk melayani Allah. Ketika bertumbuh, Anda mungkin mengira bahwa dipanggil oleh Allah merupakan sesuatu yang hanya dialami oleh para misionaris, pendeta, biarawati, dan pekerja gereja purna waktu lainnya. Tetapi Alkitab berkata bahwa semua orang Kristen dipanggil untuk melayani. Panggilan Anda untuk keselamatan meliputi panggilan Anda untuk melayani. Keduanya sama. Tidak peduli apa pekerjaan atau karier Anda dipanggil untuk pelayanan Kristiani purna waktu. Seorang Kristen yang tidak melayani merupakan sebuah pernyataan yang bertentangan. Alkitab mengatakan, Allah menyelamatkan kita dan memanggil kita supaya menjadi umat-Nya sendiri. Ia melakukan itu bukan berdasarkan apa yang kita sudah kerjakan, melainkan berdasarkan rencananya sendiri. Petrus menambahkan, kamu dipilih untuk memberitakan sifat-sifat mulia Allah yang memanggilmu. Setiap kali Anda memakai kemampuan-kemampuan yang diberikan Allah untuk menolong orang lain, Anda sedang memenuhi panggilan Anda. Alkitab mengatakan, sekarang kamu menjadi milik-Nya, agar kita bisa berguna di dalam pelayanan Allah. Berapa banyak waktukah Anda berguna dalam pelayanan Allah? Di beberapa gereja di Cina, mereka menyambut orang-orang percaya baru dengan berkata, sekarang Yesus memiliki sepasang mata baru untuk melihat, telinga baru untuk mendengarkan, tangan baru untuk menolong, dan hati baru untuk mengasihi orang lain. Salah satu alasan mengapa Anda perlu berhubungan dengan sebuah keluarga gereja ialah untuk memenuhi panggilan Anda melayani orang-orang percaya lainnya dengan cara-cara yang praktis. Allah berkata, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Pelayanan Anda sangat diperlukan dalam tubuh Kristus. Tanya saja gereja lokal manapun. Kita semua memiliki sebuah peranan untuk dimainkan, dan setiap peran itu penting. Tidak ada pelayanan yang kecil bagi Allah. Semuanya berharga. Begitu juga, tidak ada pelayanan yang tidak penting di dalam gereja. Beberapa pelayanan bisa dilihat dan beberapa pelayanan berada di balik layar, tetapi semuanya bernilai. Pelayanan-pelayanan kecil atau tersembunyi sering membuat perubahan terbesar. Di rumah saya, lampu yang terpenting bukanlah lampu besar di ruang makan kami, tapi lampu malam kecil yang menjaga agar kaki saya tidak tersandung manakala saya bangun pada malam hari. Tidak ada hubungan antara ukuran dan arti penting. Setiap pelayanan memiliki arti karena kita semua saling bergantung untuk berfungsi. Apa yang terjadi ketika satu bagian tubuh Anda gagal berfungsi? Anda menjadi sakit. Bagian tubuh Anda lainnya menderita. Bayangkan jika hati Anda memutuskan untuk memulai hidup bagi dirinya sendiri. Aku lelah. Aku tidak mau melayani tubuh lagi. Aku ingin cuti setahun hanya untuk disuapi. Aku harus melakukan yang terbaik buatku. Biarlah bagian lainnya mengambil alih. Apa yang akan terjadi? Tubuh Anda akan mati. Sekarang ini ribuan gereja lokal sedang sekarat karena orang-orang Kristen yang tidak bersedia melayani. Mereka duduk di pinggiran sebagai penonton dan tubuh menderita. Anda diperintahkan untuk melayani Allah. Yesus tidak bisa membuat kesalahan. Kalian harus bersikap seperti aku karena aku, Mesias, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawaku. Bagi orang-orang Kristen, pelayanan bukanlah pilihan, namun sesuatu untuk dimasukkan ke dalam jadwal kita jika kita bisa menyediakan waktu. Pelayanan adalah inti kehidupan Kristen. Yesus datang untuk melayani dan untuk memberi.
Dan kedua kata kerja tersebut seharusnya juga menjadi ciri kehidupan Anda di dunia. Melayani dan memberi adalah rangkuman tujuan keempat Allah bagi kehidupan Anda. Bunda Teresa pernah berkata, kehidupan yang kudus tercapai karena melakukan pekerjaan Allah dengan senyuman. Yesus mengajarkan bahwa kedewasaan rohani sendiri tidak pernah merupakan tujuan. Kedewasaan adalah untuk pelayanan. Kita bertumbuh untuk memberi. Tidaklah cukup kalau hanya belajar lebih banyak dan lebih banyak. Kita harus bertindak berdasarkan apa yang kita tahu dan menjalankan apa yang kita bilang kita percayai. Impresi, jika tidak diungkapkan, menimbulkan depresi. Belajar tanpa pelayanan menyebabkan kebekuan rohani. Perbandingan lama antara Laut Galilea dan Laut Mati masih berlaku. Galilea merupakan danau yang penuh dengan kehidupan karena ada air mengalir memasukinya, tetapi juga ada yang mengalir keluar. Sebaliknya, tidak ada yang hidup di Laut Mati karena tanpa aliran keluar, danau itu mandek. Hal yang tidak diperlukan banyak orang percaya sekarang ialah pergi ke pendalaman Alkitab lainnya. Mereka telah mengetahui jauh lebih banyak daripada yang mereka jalankan. Apa yang mereka butuhkan ialah pengalaman-pengalaman melayani, di mana mereka bisa melatih otot-otot rohani mereka. Melayani adalah lawan dari kecenderungan alamiah kita. Seringkali kita lebih tertarik pada layani kami ketimbang pelayanan. Kita berkata, saya mencari sebuah gereja yang memenuhi kebutuhan saya dan memberkati saya. Bukan saya mencari sebuah tempat untuk melayani dan menjadi berkat. Kita mengharapkan orang lain melayani kita, bukan sebaliknya. Tetapi ketika kita dewasa di dalam Kristus, fokus kehidupan kita seharusnya semakin bergeser kepada menjalani kehidupan pelayanan. Pengikut Yesus yang dewasa berhenti bertanya, siapa yang akan memenuhi kebutuhanku? Dan mulai berkata, kebutuhan siapa yang bisa saya penuhi? Pernahkah Anda mengajukan pertanyaan tersebut? Bersiap-siap untuk kekekalan. Pada akhir hidup Anda di bumi, Anda akan berdiri di hadapan Allah dan Dia akan mengevaluasi seberapa baik Anda melayani orang lain dengan kehidupan Anda. Alkitab berkata, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Pikirkan tentang implikasinya. Suatu hari, Allah akan membandingkan berapa banyak waktu dan tenaga yang kita gunakan untuk diri kita sendiri dengan apa yang kita berikan untuk melayani orang lain. Pada saat tersebut, semua alasan kita untuk keegoisan kita akan terdengar hampa. Saya terlalu sibuk, atau saya memiliki tujuan-tujuan saya sendiri, atau saya sibuk bekerja, bersenang-senang, atau mempersiapkan untuk pensiun. Untuk semua alasan Allah menjawab, maaf, jawaban yang keliru. Aku menciptakan, menyelamatkan, memanggilmu, dan memerintahkanmu untuk menjalani kehidupan pelayanan. Bagian mana yang tidak kamu pahami? Alkitab memperingatkan orang-orang yang tidak percaya, Dia akan menumpahkan amarah dan murkanya atas mereka yang hidup bagi diri mereka sendiri. Tapi bagi orang Kristen, itu akan berarti kehilangan upah kekal. Kita hanya sepenuhnya hidup bila kita menolong orang lain. Yesus berkata, jikalau kalian mempertahankan nyawa, kalian akan kehilangan nyawa. Jikalau kalian kehilangan nyawa demi aku dan demi berita kesukaan, kalian akan dapat menikmati hidup yang sesungguhnya. Kebenaran ini begitu penting sehingga diulangi 5 kali di dalam kitab-kitab Injil. Jika Anda tidak melayani, Anda hanya ada karena kehidupan dimaksudkan bagi pelayanan. Allah ingin agar Anda belajar mengasihi dan melayani sesama tanpa mementingkan diri sendiri. Pelayanan dan makna. Anda akan memberikan kehidupan Anda bagi sesuatu, apakah itu karir, olahraga, hobi, kepopuleran, kekayaankah? Tak satu pun dari hal-hal ini akan memiliki makna yang kekal. Pelayanan merupakan jalan setapak menuju makna yang sesungguhnya. Melalui pelayananlah kita menemukan arti hidup kita. Alkitab berkata, kita masing-masing menemukan arti dan fungsi kita sebagai bagian dari tubuhnya. Ketika kita melayani bersama-sama di dalam keluarga Allah, kehidupan kita memiliki makna kekal. Paulus berkata, aku ingin agar kamu memikirkan bagaimana semuanya ini membuatmu lebih bermakna, tidak semakin kurang, karena kamu adalah satu tubuh. Allah ingin memakai Anda untuk membuat perubahan di dalam dunianya. Dia ingin bekerja melalui Anda.
Yang penting bukanlah jangka waktu Anda hidup, tetapi sumbangsihnya. Bukan berapa lama Anda hidup, tetapi bagaimana Anda hidup. Jika Anda tidak terlibat di dalam pelayanan apapun, dalih apa yang Anda gunakan? Abraham berusia tua, Yakub tidak kokoh, Lea tidak menarik, Yusuf diperlakukan dengan kejam, Musa gagap, Gideon miskin, Samson bergantung, Rahab tidak bermoral, Daud melakukan perselingkuhan dan menghadapi segala jenis masalah keluarga. Elia mau bunuh diri, Yeremia hilang semangat, Yunus enggan, Naomi seorang janda, Yohanes Pembaptis sebetulnya seorang yang eksentrik, Petrus meledak-ledak dan pemarah, Marta banyak khawatir, wanita Samaria mengalami beberapa perkawinan yang gagal, Zakius tidaklah terkenal, Thomas memiliki keraguan, Paulus memiliki kesehatan yang buruk, dan Timotius pemalu. Benar-benar aneka regam orang yang tidak sesuai dengan status mereka, tetapi Allah memakai mereka semua dalam pelayanannya. Dia akan memakai Anda juga jika Anda berhenti membuat alasan. Pokok untuk direnungkan, pelayanan bukanlah pilihan. Ayat untuk diingat, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dari Efesus 2 ayat 10. Pertanyaan untuk dipikirkan, apakah yang sedang menahan saya dari menerima panggilan Allah untuk melayani Dia?